masuk ini juga ada capung nih. Karena lampu luar saya sengaja matiin dan di dalam dinyalain, jadi rematuk juga pada masuk ke sini nih. Ini juga ada belalang nih. Terus juga ada beberapa
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya. Jadi seperti biasa saya akan melakukan solo camping lagi ya, dikarenakan saya sendiri dan malam ini saya lokasinya di sini bisa disebut juga di kebun pohon jabon ya, dikarenakan belakang saya ada pohon jabon. Tidak tahu di daerah kalian namanya pohon apa, dikarenakan biasanya beda apa? Beda daerah, beda nama gitu. Nah, kenapa malam ini saya berada di sini atau melakukan solo camping di sini? Dikarenakan saya mendapatkan informasi yang luar biasa menariknya lah ya, menurut saya. Apa itu informasinya? Sekitar 15 harian atau 2 mingguan ada kejadian yang sangat tragis di sini. Konon katanya ada ibu-ibu yang apa? Yang meninggal di lokasi ini. Tidak tahu itu sebabnya kenapa, tidak tahu atau gimana lah ya. Jadi ibu-ibu itu katanya informasi yang saya dapatkan yaitu lagi ngambil rumput buat kambing karena beliau mempunyai kambing dan beliau itu seorang janda dikarenakan sudah ditinggal sekitar 5 tahunan sama suaminya. Jadi suaminya itu meninggal. Jadi dia itu ngurus kambing sendirian, seorang janda gitu. Jadi dia itu ngambil rumputnya sekitar jam 1 siang katanya. Sehabis duhur lah, sehabis sholat duhur. Nah, kan eh, ke situ itu ada jalan ya dari atas. Jadi di atas itu banyak juga kebun-kebun warga yang lain. Nah, jadi si ibu itu tidak tahu lah gimana historinya katanya. Dikarenakan si ibu-ibu itu ketemunya sudah keadaan sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal. Tidak tahu itu atau gimana katanya. Namun ditemukannya apa? Dia meninggal tidak apa? Tidak ada tangannya sebelah katanya. Tidak ada tangannya sebelah dan apa? Eh, apa sih namanya? Kan dia pakai kalung ya, kalung sama cincin katanya. Sudah pada tahu warga sini juga. Jadi si cincin sama si kalungnya itu sudah tidak ada, guys. Tidak tahu itu ada perampokan lalu atau gimana ya, lalu dibiarkan. Namun yang anehnya mayatnya itu ditemukan sudah tidak ada tangannya sebelah, sudah tidak ada tangannya sebelah dan kalung sama cincinnya tidak ada. Dikarenakan kenapa? Pas ditemukan itu sama petani yang lain yang lewat sini, lalu si petani itu nelpon ke warga sekitar gitu dan laporanlah sama keluarganya yang lain sama anak-anaknya. Nah, makanya warga pada tahu bahwa dia itu suka pakai kalung dan cincin, mungkin dia peninggalan suaminya atau mas kawin dulunya ya. Jadi dari apa? Dari keterangan cucunya gitu bahwa cincinnya gak ada sama kalungnya. Makanya apa? Warga sini mengiranya itu ada perampokan lalu si ibu itu. Namun yang anehnya itu adalah tidak ada tangannya satu. Tidak tahu diambil, dibawa atau gimana, tidak tahu kalau dimakan sama apa? Sama hewan mana mungkin lah. Soalnya menurut warga sekitaran sini gak ada hewan buas. Namun tidak tahu juga ya. Namun seperti apa ya? Bukan seperti apa sih? Bukan seperti apa namanya? Kalau bahasa Sundanya itu bukan bekas dikadek gitu, seperti seperti apa? Seperti gigitan gitu. Gini nih, seperti gigitan eh, tangan copotnya itu. Tidak tahu lah itu masih jadi misteri ya. Nah, jadi singkat ceritanya mungkin sekitar 1 mingguan katanya. Sekitar 1 mingguan kejadian itu katanya para petani yang suka lewat sini yang pulangnya sore katanya ya pernah melihat sosok ibu-ibu yang tidak ada tangannya.
Nah, warga sini mengiranya bahwa makhluk itu adalah sosok ibu-ibu yang meninggal di sini. Nah, jadi saya penasaran pengen membuktikannya malam ini. Merinding loh sumpah menceritakannya juga soalnya masih baru gitu, masih 2 minggu. Merinding loh, sumpah deh, bulu kuduk juga. Nah, jadi kita buktikan sama-sama ya. Siapa tahu aja malam ini kita jackpot, oke? Jadi seperti biasa saya mau masak-masak dulu untuk apa? Mengisi perut lah, oke? Oke, teman-teman. Jadi saatnya kita makan ya. Malam ini seperti biasa saya masaknya menu simpel aja ya, menu cepat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, kalau perut lagi lapar kayak gini makan mie juga nikmat banget. Oh ya, tadi ya pas saya lagi masak air mau ini nyeduh ini kan, saya ngambil gambar ke sini ke situ ke sini ke situ dan kamera juga off hidup. Saya tadi seperti melihat ya, melihat itu, tidak tahu, saya juga tidak tahu itu cuma halusinasi atau salah lihat doang. Saya melihat di belakang sebelah itu tuh, sebelah apa, sebelah selatan, seperti ada eh, sosok perempuan memakai apa sih namanya, buat itu tuh, buat apa, buat memanen padi itu, bukan memanen padi sih, buat kayak kayak apa, ada kan buat 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 kepala itu ada apa. Nah, ada suara juga kan, tidak tahu suara apa, tidak tahu itu ranting jatuh atau apa sih buat kepala itu. Kan buat kepala itu namanya ada topi, terus lupa lagi lah saya namanya. Yang tahu bisa tulis di komen lah ya. Buat kepala, menahan sinar matahari atau buat hujan gitu, bukan payung. Ya benar-benar lupa guys namanya. Oke, jadi saya mau lanjut dulu makannya ya, soalnya enak banget ini.
Oke teman-teman, saya sudah beberapa kali ya mendengar suara-suara, mungkin itu eksistensi dari lokasi ini atau gimana. Jadi nanti kita akan mencoba membakar dupa, kita akan panggil atau kita undang, kali aja dia mau mendekat ke sini, kita pancing dengan membakar dupa. Oke. Mudah-mudahan aja malam ini kita bisa jackpot, apa yang diceritakan sama warga sini saya mendapatkannya malam ini. Oke teman-teman, jadi dupanya saya sudah bakar. Kita coba undang dengan membakar dupa, dan bau dupanya sudah menyebar dan menyengat banget. Baunya sudah bisalah mengundang yang berada di sini ya. Kita undang, wahai para siluman, para iblis, para hantu gentayangan, arwah penasaran, jika kalian benar berada di lokasi ini, saya mengundang kalian malam ini untuk hadir, untuk tampakkan diri kalian, wujudkan diri kalian di hadapan saya. Wahai para siluman, para iblis, setan, arwah gentayangan, hadirlah kalian semuanya. Wujudkan, tampakkan sewujud-wujudnya, dan tampakkan senampak-nampaknya. Apapun bentuk kalian, apapun wujud kalian, saya mengundang kalian semua. Hadir, 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 hadir. Oke teman-teman, jadi pencahayaan di luar sudah saya matikan. Kita gelap aja, kita pancing, siapa tahu aja dia mau mendekat ke sini. Kalau dikasih gelap ya, di sini saya cuma pakai cahaya ini aja yang kecil di dalam, karena takutnya kalau di luar terang dia tidak mau mendekat gitu. Soalnya tadi saya beberapa kali pas kamera off, saya melihat sekelibat atau selewat gitu. Mengalami tenda, tapi tidak tahu itu hewan atau apa, karena saya sengaja tidak keluar.
suaranya sudah hilang. Tadi jelas banget ada yang ngelilingi tenda. Belum ada lagi guys, tapi jelas banget suaranya, dan yang ngelilingi tenda juga tidak tahu itu sosok ibu-ibu itu atau gimana. Namun di sini banyak belalang yang masuk, ini juga ada capung nih. Karena lampu luar saya sengaja matiin dan di dalam dinyalain, jadi rematuk juga pada masuk ke sini nih. Ini juga ada belalang nih. Terus juga ada beberapa biji belalang, 2 atau 3 ya, lupa itu, gak tahu belalang apa. Nih lampu nih nggak kelihatan ya, sama tuh sampai penuh kayak gini. Nah, perasaan lupa atau gimana ya, perasaan tadi saya tutup loh ini kayak gini sebelum saya nyalain rokok. Lupa atau gimana, apa gak ditutup ya, kok bisa buka sih, apa ya, mungkin lupa lah. Serius loh, tadi ya perasaan saya tutup loh segini loh. Gak apa-apa lah. Oke teman-teman, jadi dikarenakan malam juga sudah malam, jadi saya mau memutuskan tidur. Kamera saya akan simpan di luar saja sampai habis ya, dikarenakan saya belum punya kamera 2. Ada juga itu HP yang satu lagi, kalian juga pasti tahu itu kameranya gak jelas. Kemarin juga pas saya ngasih tunjuk ke kelihatan ya. Ini saya HP ini aja, kamera ini aja saya simpan di luar. Jadi saya mau tiduran, siapa tahu aja saya bisa tidur ya, dan lupa juga tinggal sedikit lagi. Oke.
Entah salah dengar atau gimana, seperti ada yang memanggil loh. Pas saya tidur, dikarenakan tadi saya sebelumnya gak bisa tidur ya. Dan pas mau tidur saya tutup tendanya. Pas sudah tidak ingat apa-apa, seperti ada yang memanggil. Tidak tahu itu mimpi atau gimana saya. Tapi tidak ada apa-apa lah ya. Apa cuma mimpi doang sih ya. Tidak tahu ya. Tidak tahu salah dengar atau gimana. Dan tidak tahu juga kamera menangkap atau tidak suara tersebut. Karena itu suaranya seperti jelas banget lah. Pas saya pas tidur, pas sudah tidak ingat apa-apa, seperti ada yang memanggil lah itu. Takutnya kamera tidak menangkapnya lah. Kalau itu emang saya hanya mimpi doang, kamera pasti tidak menangkapnya gitu. Syukur-syukur kalau menangkapnya. Soalnya itu seperti jelas banget lah suaranya.